Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku, dan tibalah kita di segmentasi tanya jawab. Insya Allah apa yang akan dijawab oleh guru-guru kita akan melengkapi pemahaman kita bagaimana sesungguhnya kita harus melakukan Islamic parenting terhadap anak-anak kita. Pertanyaan menarik sekali, kita mulai dari Kiai Tata, dari Ibu Titin tadi, saya ulangi lagi. Apabila anak-anak kita sudah sangat ketergantungan terhadap gadget, ini kan masalah kita bersama. Lantas bagaimanakah kita merecovery, Kiai? Pertanyaan yang menarik buat kita semua, Ibu Bapak sekalian, Mas Agung. Anak-anak gimana biar nggak kecanduan gadget? Yang pertama, mendidik anak itu nggak bisa spontanitas dan sporadis. Mesti terencana dari awal. Sejak kapan? Sejak sebelum ibu-ibu hamil. Satu. Yang kedua, ketika hamil itu ada pendidikan yang disebut dengan at-tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum kelahiran. Jadi kalau lagi hamil aja ibunya udah kecanduan gadget, nyontoh dia udah. Lahir ke dunia, udah mulai pengawasan dari dua belah pihak, ya ibunya ya bapaknya. Dan dari situ mulai beradaptasi dengan lingkungan. Hadis menyatakan, fa'abawahu yuhawwidanhi au yunasironhi au yuhapeinhi. Nah begitu. Jadi dari mana dia ketemu HP, kan lihat emaknya, lihat bapaknya. Jadi bagi yang punya anak kecil yang masih beradaptasi dan mencontoh lingkungan, biar nggak kecanduan gadget, ibu bapaknya ketika pakai HP jangan banyak ketahuan, umpet-umpetan aja dah. Terutama bapak-bapak, jangan ngumpet nggak ketahuan sama bini doang, sama anak juga, biar kagak nyontoh. Ibu-ibu juga sama, karena kalau orang dewasa penggunaan HP itu untuk hal-hal penting, sehingga durasinya bisa sedikit, volumenya sedikit, kuantitasnya sedikit, bisa ngumpet di hadapan anak-anaknya. Ini kadang-kadang anak nggak ngerti handphone, dijemput pulang pergi sekolah sama emaknya, bawa ke salon, anaknya jenuh, biar nggak jenuh nak nih HP. Awal no, udah kecanduan baru ribut. Ya. Anak siapa sih lu HP mulu? Lah anak siapa emang? Ya. Nah itu yang pertama, ketika sudah kecanduan HP, apa yang harus kita kendalikan? Value-nya. Dia mesti ngerti mana tayangan yang bisa dilihat, mana yang tidak boleh. Setelah itu dia tahu bisa memilih, masih relatif aman tuh. Mana yang baik, mana yang tidak. Yang kedua, kalau dia tahu mana yang baik dan buruk, dia akan pilih yang baik-baik saja dan tinggalkan yang buruk. Udah aman tuh sampai di situ. Nah yang ketiga, dia akan memanfaatkan handphone itu bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Pendampingannya jadi terus menerus dari orang tuanya. Baik, Ustazah Aini, artinya kalau sudah orang di level kecanduan, ini kan berarti memang harus ada pengobatan yang spesial begitu. Nah, pertanyaan tadi harus kita tajamkan lagi. Kalau sudah kecanduan, artinya kan seperti tadi dikatakan dari kecil kita ajarkan begini. Sekarang anak itu tidak mungkin lepas daripada gadget, apalagi sistem pendidikan juga mengizinkan kita untuk menggunakan gadget sebagai alat untuk bisa belajar. Ustazah. Sebetulnya ini pertanyaan banyak ibu-ibu nih Mas Agung. Semuanya kayaknya ya. Jadi dia membelikan barang yang akan menjadi musuhnya sendiri. Jadi senjata makan tuan pada akhirnya. Untuk mungkin nanti kita bahas preventifnya sama dalam tanda kutip pengobatannya. Preventifnya gini Bapak Ibu. Kadang kalau kita ngeliat ada anak udah kecanduan HP, udah disuruh udah taruh udah aja mainnya, enggak mau. Kadang tantrum, kadang malah enggak mau dengerin lagi orang tuanya. Atau bahkan ada yang ngasih pin yang orang tuanya enggak tahu apa itu pinnya. Nah maka preventifnya nih, tindakan preventifnya yang pertama, jangan sampai anak merasa memiliki HP itu harusnya. Saat Bapak Ibu mau membelikan gadget buat anak, sampaikan pada anak, nak ini HP ayah, ini HP ibu, kamu boleh pinjam. Jadi kamu tidak boleh download apapun kecuali seizin ibu, seizin ayah. Tidak boleh pakai password apapun kecuali seizin pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ayah, ibu. Itu dulu. Kalau anak sudah merasa memiliki, wah ini handphone saya dong, suka-suka saya. Kan seperti itu. Itu nomor satu. Baik. Yang kedua, jangan sampai kita memberikan anak itu handphone sebelum usianya. Harusnya seperti itu. Ini anak piyik-piyik nih Bu. Masih baby, udah dikasih handphone. Padahal aduh anak saya butuh tontonan nih untuk kemampuan verbalnya segala macam. Bisa lihat televisi sebetulnya.
yang layarnya lebih besar, yang bisa kita atur timingnya. Nah kalau pengobatannya dalam tanda kutip pengobatannya gimana kalau udah terlanjur nih? Ya. Gini Bapak Ibu, namanya ngobatin pasti lebih susah daripada mencegah. Udah terlanjur bagaimana? Yang paling bisa nih seperti tadi disampaikan oleh Kiai Tata. Mungkin saya menambahkan saja, tambahannya kita alihkan pada teknologi yang positif buat anak kita. Jadi dia nggak cuma tahu media sosial saja yang kadang-kadang efek buruknya pun dia belum bisa saring. Baik. Sekarang ada teknologi chat GPT. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita ditanya sama anak kita kalau lagi aktif-aktifnya ngomong, Pak ini maksudnya apa? Bu itu apa sih? Coba kamu cari di situ. Lalu kita diskusikan bersama jawaban yang ada di situ di AI itu ya, di artificial intelligence itu dengan dalam pandangan papa dan mama. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustazah, ini kalau kita lanjutkan memang membutuhkan episode yang baru lagi. Tapi kita akad lagi ya tentang bagaimana anak dan teknologi begitu ya. Sasha ada pertanyaan selanjutnya silakan. Terima kasih Mas Agung, di sebelah saya sudah ada penanya selanjutnya dengan Bapak siapa Pak? Tunggul Pamungkas. Bapak Tunggul, silakan pertanyaannya disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, sangat luar biasa kajiannya siang ini. Ada satu pertanyaan yang cukup penting bagi kami ya, bahwa kita punya hal-hal baik yang ingin kita sampaikan ke generasi penerus kita ya. Tapi kadang-kadang kemampuan komunikasi ini jadi masalah ya. Apalagi gap usia kita cukup besar, waktu kita juga kadang-kadang karena sibuk ya, jadi sempit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan anak kita. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya ya menurut contoh yang ada dalam ajaran Islam dan pengalaman yang ada. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dan mungkin bisa dijawab oleh Kiai Abdul Wahab tentang bagaimana cara komunikasi antara orang tua dengan anak jika orang tuanya mungkin sibuk dan juga gap umur yang panjang. Jadi mungkin ada rasa segan begitu ya Kiai ya, mangga. Terima kasih, baik. Inilah fenomena kehidupan di zaman sekarang ya. Dan ini diajarkan di dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim itu adalah seorang contoh. Sampai disebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Seorang Nabi yang sukses ngurusin keluarganya. Ketika Nabi Adam dianggap gagal, Nabi Nuh dianggap gagal, tapi Nabi Ibrahim dianggap sukses ngurus keluarganya. Karena ketika Nabi Ibrahim itu dicontohkan ketika akan menyembelih putranya Ismail, maka Nabi Ibrahim berkata, "Fangdur madza tara." Bagaimana pendapatmu? Nah, kita tidak boleh menjadi orang tua yang bertangan besi. Kita nggak boleh menjadi orang tua yang pemaksa. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah langsung dari Allah untuk menyembelih Ismail, Nabi Ismail diajak berkomunikasi. Anak kita ajak berkomunikasi. Nah, kamu selesai sekolah SLTA nih, kamu mau kemana? Kalau sekiranya orang tuanya tidak mampu, maaf, lebih baik kita taruh saja di pondok pesantren, selesai. Ustadz, kiai yang bimbing. Kita lebih aman di rumah daripada di rumah kita nggak bisa didik. Apalagi mak bapaknya nggak bisa ngaji. Lebih repot lagi. Maka contoh-contoh seperti ini, anak diajak berdiskusi, diberikan diajak komunikasi. Nah, fangdur madataro. Kamu selesai ini mau kemana? Kan semakin dewasa, anak kalau tidak kita jaga pergaulannya semakin berbahaya. Maka salah satu solusinya adalah masukkan ke dalam pondok pesantren. Selesai, insya Allah anaknya menjadi anak soleh untuk kebanggaan kita. Amin. Kiai Tata mungkin bisa sedikit menambahkan, seringkali kita ketika tidak mampu mengajari anak-anak pelajaran agama dimasukkan ke pesantren. Tetapi bukankah kita harus menyadari bahwa orang tuanya pun harus nyantri juga begitu Kiai. Karena ketika mereka selesai dari pesantren, mereka pulang begitu, komunikasi pesantren dengan orang-orang yang umum ini kan berbeda Kiai. Nah bagaimanakah solusi menghadapi situasi ini? Universitas pertama anak itu ada pada ibu, Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah berikutnya universitas kedua dengan bapaknya. Berikutnya memang ada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang concern dan kompeten untuk mencetak anak-anak, mendidik anak-anak, mewakili ruh keinginan ibu dan bapaknya. Ini juga tidak masalah, karena apa? Karena kalau ibu bapaknya sibuk malah tidak terdidik, anak tidak ada yang menyentuh sama sekali. Jadi lebih baik dititip di lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya, yang teruji. Mungkin saja dulu ibu bapaknya mesantren di mana, titipkan di situ. Yang sudah teruji dan terbukti. Karena pengaruh di pesantren seburuk-buruknya minimal sholatnya terawat. Kalau sholatnya terawat, Al-Quran masih dibaca, itu masih aman. Tapi kalau sudah tidak terawat sholatnya, ini passing grade-nya di situ.
Kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, itu bahaya. Itu surah Maryam ayat 59 itu. Khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Itu lebih berbahaya. Jadi ada tingkat minimal. Minimal setiap orang tua ingin anaknya taat, ingin anaknya baik. Itu di lembaga-lembaga pendidikan itu sholatnya akan terawat. Baca Quran akan terawat. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan seperti biasa pemirsa, Damai Indonesiaku di setiap segmentasi yang kelima ada sebuah kisah-kisah kehidupan yang insya Allah nanti kita akan bisa ambil ibroh di dalamnya. Salah satunya nanti kita akan menyaksikan sebuah tayangan berkaitan dengan seorang ustadz yang memiliki profesi sebagai badut anak-anak. Bagaimanakah penjelasannya? Kita akan saksikan selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.